Kami dari kelompok 4 Manajemen Operasional ingin melakukan wawancara kepada dua narasumber dari pabrik tempe dan pabrik mie. Video selengkapnya selamat menyaksikan. Ya guys, sekarang kita ada di Pabrik tempe. pabrik tempe. Kita akan mewawancarai sang bos tempe kita ini. Nah ya, kita sudah bersama dengan ibu siapa nih bu? Ibu Miss. Sang bos tempe kita nih. Bos tempe kita. Jadi kita akan nanya-nanya seputar tempe bersama ibu Miss. Ibu Miss. Oke guys, tunggu wawancara kita. Ya. Bu, kita mau tanya bu, coba ibu ceritakan sedikit awal mula dibangunnya usaha tempe ini bu. Saya bingung ya. Ini semua kan bapak saya yang awal ini. Saya mah tinggal ngurusin aja ya. Oh berarti ini usahanya sebenarnya dari orang tua Bapak, ibu ya? Oh diturunin ke ibu. Nah, saya juga baru ini sih ya, baru awal mulai dagang tempe. Belajar dari bapak. Kedua bu, bagaimana ibu mau melakukan efisien dalam proses produksi tempe kayak gitu? Jadi itu biar kayak apa namanya? Kayak lebih cepat gitu, apa ada cara gitu bu? Ya, kita produksi, kita 3 hari itu produksinya ya, sampai 3 hari itu langsung besok 3 hari itu jadi dijual ke pasar. Oh berarti itu produksi itu selama 3 hari? Iya, prosesnya 3 hari dijual sampai ke Pasar. Terus yang ketiga bu, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan proses produksi tempe tetap konsisten? Ya, kita jaga kualitasnya, biar pelanggan itu nggak kemana-mana gitu. Bagaimana formulasi bahan baku yang optimal untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik produk tempe dan produk ini? Jadi apa tuh bu yang membuat tempe ibu tuh beda dari lain bu? Oh, jadi gitu loh. Jadi ya kita itu kan kayak tempe kan buang kulit ya. Kita ada yang nggak buang kulit, jadi dari kulit kedelai itu harus kita bersih, menyaringnya. Itu tempe ibu itu tuh benar-benar bersih bu, sampai kulit-kulitnya itu udah nggak ada tuh bu. Nggak ada. Benar. Kulit itu nggak ada. Jadi apakah ada proses khusus bu yang ditunjukkan pabrik tempe untuk meningkatkan minat pelanggan? Ya ada. Begitu kita jalan kualitas tempe supaya pelanggan mau pelanggan beli gitu. Pelanggan tambahin dong. Pelanggan itu cepat. Jadi ada tambahan lah bu ya, bonus gitu misalnya ada pembelian gitu. Oke Bu, jadi pertanyaan selanjutnya teknik pengelolaan apa yang digunakan untuk membuat tempe? Teknik-tekniknya apa aja gitu yang untuk Awalnya direbus, direbusnya direndam, terus besoknya kita begini. itu kedelainya ya? Ya, ada proses tuh. Proses. Terus habis digiling, dan itu kita cetak. Oke, Cetak, dicetak lagi, dari dijual ke Oh, udah siap diedarin lah. Ya. Siap. Oke. Oh, itu apa strategi ibu untuk memastikan pelayanan dan konsisten dan berkualitas bagi pelanggan? Untuk kualitasnya mungkin kayak ibu menjaga kualitas tempenya atau gimana? ya, dengan kualitasnya biar bagus gitu. Jadinya biar enggak ini sih. Biar pelanggannya tuh nggak kabur gitu. Nah, maksudnya tuh tempenya tuh jaga lah, kan ada yang muda ya, katakan tempenya langsung muda nggak jadi deh. Itu kan biar kualitasnya tuh jadi rabi itu ditambahin, dia tuh kita tuh biar cepet tua seperti ini. Kan ada raginya juga, itu namanya biar tempe, ragi tempe. Itu bagaimana penyimpanan tempe? Kita awalnya direbus, ya kan, pakai drum tuh. Itu rebusnya berapa lama? Berapa ya? dua jaman nih. Dua jaman. Terus taruh di drum,
terus besoknya kita giling, kita cetak, jual. Oke, benar berarti kita juga. Iya. Oke guys, jadi itu wawancara kita bersama Tempe. Sinten. Ya, jadi ini adalah bahan baku untuk membuat tempe. Jadi setelah bahan baku ini direbus, diolah, ditaruh, direndam di dalam sana. Besoknya di Selama berapa hari, Bu? 3 hari. 3 hari. Boleh lihat ini, Bu. Boleh. Jadi ini tempat-tempat untuk menaruh tempenya. Direndamnya selama 2-3 hari. Setelah tempenya sudah jadi, ditaruh di ruang penyimpanan ini. Nih guys, ruang penyimpanannya banyak nih. Setelah itu baru dijual ke pasar. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saat ini kami akan mewawancarai salah satu owner dari pabrik mie Buyung. Boleh perkenalkan dirinya Bapak? Nama saya Lukman Hakim, berdomisili di Dalu. Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki pertanyaannya, boleh dong ceritain sedikit gimana sih awal mula dibangunnya pabrik mie Buyung ini? Bermula dari orang tua ya yang belum mempunyai pabrik dan hanya menjadi sales, berjualan menggunakan produk orang lain. Dari rumah ke rumah sampai akhirnya ekonomi dirasa mencukupi untuk membuat pabrik. Akhirnya dicobalah untuk membuat pabrik sendiri. Pabrik itu sendiri sudah beroperasi sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Masuk nih ke pertanyaannya nih Bapak. Bagaimana sih Bapak mengoptimalisasikan efisiensi dari dalam proses pembuatan pabrik di pabrik mie Buyung ini? Yang pertama pasti efisiensi SDM, pengarah pengoperasian awal kerja bagaimana, jam berapa kerja akan dimulai, dan karena itu bisa untuk lebih optimal. Karena kalau misalkan ada satu pekerja yang telat pun kerja jadi terburu-buru yang nantinya akan menghasilkan produk yang tidak maksimal. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah Bapak yang diambil untuk memastikan proses produksi ini tetap konsisten? Sering melakukan sharing-sharing dengan pekerja untuk menanyakan masukan apa saja yang lebih bisa menaikkan kualitas produk kita. Saya juga sering memberikan masukan jika ada kekurangan dalam produksi mie agar menjadi produksi mie yang dapat diterima di masyarakat. Nah, selanjutnya beda nih dari sebelum-sebelumnya itu yang proses produksi mie. Kalau sekarang, bagaimana sih cara Bapak mengoptimalisasikan waktu persiapan bahan mie agar proses masaknya jadi efisien? Yang pertama itu mencontohkan dari si ownernya dulu. Karyawan pasti bisa menilai dan meniru dari contoh owner tersebut. Lalu kita bisa butuh waktu ekstra dalam produksi, apalagi produksinya malam supaya besok paginya menjadi produksi yang fresh. Sebelum mereka bekerja, saya sudah menyiapkan bahan-bahan bakunya dan di mana saja letaknya agar kita agar ketika mereka bekerja semuanya itu sudah siap pakai. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan higienitas penyajian mie untuk menghindari kontaminasi dari resiko kesehatan? Yang selalu saya lakukan adalah memastikan kondisi karyawan selalu bersih pada saat sebelum masuk ke ruangan produksi dan kembali bersih saat keluar atau selesai dari ruangan produksi. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya.
Baik, kita lanjut Pak. Bagaimana sih formulasi bahan baku yang optimal untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik produk tersebut? Saya sih cukup rewel ya untuk soal gramasi. Rewel sama resep-resep yang saya berikan ke karyawan. Dan bagaimana pembuatannya, karena itu mempengaruhi hasil. Jadi saya fokus memperhatikan gramasi, resep-resep dan cara pengolahan yang baik. Bagaimana karena itu produksi jangka panjang. Selanjutnya, bagaimana kita dapat meningkatkan kandungan gizi dan nilai tambah produk mie untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan? Saya selalu mencari formulasi agar mie yang saya buat ini sehat. Kira-kira kalau bahan ini kurang sehat, kita cari lagi bahan lain yang lebih sehat. Jadi produk mie yang kita buat tetap aman dan sehat. Selanjutnya, apakah ada proses khusus di pabrik ini untuk meningkatkan minat pelanggan? Dalam pengolahan ada teknik pengepresan dan pemitihan, tapi itu berbeda karena setiap produk, setiap pabrik pasti memiliki mesin yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Nah, ini akan menghasilkan yang berbeda juga untuk ukuran mie. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya atau kebiasaan karyawan pabrik ini dalam mempengaruhi cara proses yang dilakukan dan dikelola? Saya anjurkan untuk semua karyawan memiliki budaya bersih-bersih baik sebelum dan sesudah bekerja, dan juga alat-alat yang sering digunakan setiap hari jadi harus dijaga untuk kebersihannya untuk jangka panjang dan untuk kesehatan konsumen juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah di pabrik ini ada teknik pengolahannya untuk membuat mie? Dulu kita ada menggunakan teknologi tradisional, tapi sekarang kita menggunakan teknologi yang lebih modern. Jadi serba mesin karena lebih efisien dan kerja efektif juga. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana proses pembuatan mie dan apakah membuat mie itu cukup memakan waktu yang lama? Kalau produk selain mie, pembuatan mie lebih cepat dalam waktu setengah jam saja. Kalau kita menggunakan mesin yang kita punya bisa jadi dalam waktu yang sangat cepat. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Angel Setia. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu apa langkah pertama yang perlu diambil dalam melakukan proses desain produk? Karena kita mainnya dari gerobak ke gerobak, jadi kita tidak menggunakan desain. Jadi kita memperkenalkan produk kita itu dari rumah ke rumah. Kalau kita ada keinginan untuk main ke pasar baru, kita mendesain produk dan kita publikasikan, yang dimana kalau orang lain lihat desain tersebut, mereka sudah paham dan mengenali kalau itu adalah produk dari kita. Selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam merencanakan pelayanan pabrik ini? Untuk meningkatkan minat pelanggan, kita selalu memperlakukan pelanggan layaknya teman. Jadi kita bisa terima masukan dari kekurangan apa saja dari produk kita,
maupun pelayanan kita dengan cara ngobrol atau mendatangi rumah pelanggan untuk menjaga hubungan baik. Karena kalau hanya sebatas penjual dan pembeli, interaksi kita hanya sebatas transaksi jual beli saja. Selanjutnya, apa strategi Anda untuk memastikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas bagi pelanggan pabrik mie ini? Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan memberitahu karyawan bagaimana cara melayani pelanggan yang baik dan benar. Kalau tidak bisa mengatasi pelanggan sendirian, bisa serahkan ke saya. Intinya mengerti cara melayani dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Bagaimana penyimpanan pabrik mie ini dilakukan? Sangat direkomendasikan ya untuk disimpan di dalam freezer, karena saya sudah pernah mencoba testimoni kualitas mie saat di dalam freezer itu mampu bertahan sampai 4 bulan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara agar mie tidak cepat basi di penyimpanan saat melakukan pengiriman? Kalau penyimpanan tadi saya sudah jelaskan untuk penyimpanan baiknya itu disimpan di freezer agar tidak terkontaminasi oleh makanan-makanan lainnya yang ada di kulkas dan mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama. Saya juga sudah mengkonsultasikan hal ini dengan teknikal dan beliau mengatakan aman-aman saja. Kalau untuk pengiriman biasanya kita kirimkan sudah dalam bentuk gulungan yang dilapisi oleh koran, karena kita mengirim mie juga ke wilayah-wilayah yang cukup jauh ya. Berikut itu pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih untuk Bapak Lukman sebagai narasumber dan jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik bakmi rumahan karya abadi di Jalan Masjid, Kelurahan Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, yang berdiri sejak tahun 1981, mampu bertahan hingga kini. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan pabrik mie lainnya. Namun untuk menjaga kualitas mie, pemilik pabrik Samino tidak menggunakan bahan pengawet dan memiliki label halal. Mie produksinya hanya mampu bertahan 1 hari. Untuk lebih lama mencapai 1 pekan, dapat disimpan di mesin freezer. Berbagai tantangan zaman telah dihadapi Samino, mulai dari krisis moneter di akhir tahun 1990-an hingga terbaru pandemi COVID-19 dan perang Ukraina. Namun pabrik mie rumahan ini mampu bertahan. Kini dalam sehari menghasilkan 2 ton mie dan membutuhkan bahan baku 1,2 ton tepung terigu untuk memenuhi pesanan dari 260 pelaku UMKM binaan mie ayam yang tersebar di Jakarta dan Tangerang Raya. Harga jual mie karya abadi ini mulai dari Rp19.000 hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung tebal tipisnya mie. Selain menjual kepada UMKM binaan, bakmi karya abadi ini juga dijual kepada masyarakat ataupun pedagang mie ayam lain. Kali ini kita akan ke Rumah Tempe Indonesia yang ada di kawasan Bogor. Yuk kita kenalan. Pabrik tempe ini menggunakan nama Rumah Tempe Indonesia dengan produksi yang sudah modern. Sekarang yuk kita lihat proses pembuatan tempe. Pertama-tama, kita melakukan tahap sortir. Proses ini untuk memastikan kalau dalam bahan baku kedelai ini gak ada benda-benda lain atau bahan-bahan lain selain kedelai. Proses ini menggunakan ayakan, karena nantinya kedelai-kedelai yang kotor dan kecil di bagian bawah bisa dipisahkan.
Karena untuk bisa membuat tempe yang bagus, dibutuhkan ukuran dan warna kedelai yang sama. Setelah disortir, kedelai-kedelai ini dicuci. Pada proses ini, akan ada biji-biji kedelai mati yang mengapung dan harus segera dibuang. Setelah itu, biji-biji kedelai ini harus mengikuti proses perendaman selama 2 jam, lalu kemudian direbus. Setelah itu, kedelai direndam kembali selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kedelai ini dibelah menjadi 2 menggunakan mesin ini supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Lalu, biji dicuci kembali atau dibleaching, bertujuan untuk menginaktifikasi enzim, melunakkan jaringan, dan mengurangi kontaminasi hal lain. Nah, berikutnya, biji kedelai kembali disortir dan menghasilkan biji yang lebih baik. Lalu diberikan ragi secara merata. Eits, tapi harus pastikan biji kedelai dalam keadaan kering ya sebelum diberikan ragi ini. Setelah merata, tempe kembali diayak. Nah, proses akhir, biji-biji kedelai dimasukkan ke dalam kemasan dan ditutup rapat. Lalu didiamkan selama 2 hari. Maka tempe siap dijual. Nah kids, itu dia proses pembuatan tempe. Sekarang sudah semakin tahu kan? Ya, gitulah guys, kita sudah bertemu para CEO dari pabrik tempe dan pabrik mie. Walaupun sulit, jujur sulit sulit untuk ketemu mereka, jujur sulit. Emang, jadi kita tuh sangat punya waktu khusus buat bertemu para CEO itu. Kita cukup berterima kasih buat CEO semuanya tuh yang terlibat semuanya ya. Kita mengucapkan terima kasih semuanya, dadah.